radikalisme adalah ancaman bagi stabilitas kehidupan berbangsa dan negara. Pemahaman ini perlu bersemayam di benak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh radikalisme dan terorisme. Dari beberapa kasus, pola kelompok radikal menyasar serangan kepada aparat, pos polisi dan istana. Ini tentu terkait tujuan teror itu sendiri guna menciptakan berita besar, mencekam dan perlawanan kepada simbol-simbol pemerintah. Khusus strategi dalam menggait anggota baru, kelompok radikal memanfaatkan kemajuan teknologi digital atau dunia maya, baik dalam proses menyebar kebencian melalui berita hoaks hingga bayat secara daring dengan menyasar milenial maupun generasi muda Gen Z, bahkan kaum perempuan. Fenomena anomali bahkan terjadi terkait peningkatan potensi radikalisme di saat pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, kelompok radikal memaksimalkan aktivitas daring, mulai dari propaganda, proses rekrutmen anggota, bahkan soal pendanaan. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha dari seluruh stakeholder untuk mengatasi ancaman radikalisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme ini merupakan ancaman ya bagi bangsa dan juga karenanya harus dicegah dan diantisipasi oleh semua pihak. Radikalisme ini sepemahaman saya ada dua, yaitu yang kanan dan juga yang kiri. Radikalisme kanan ini latar belakangnya yaitu agama yang cenderung dibangun atas dasar ajaran agama yang salah, sedangkan yang kiri dibangun atas dasar kesamaan ideologi negara. Menurut saya generasi muda saat ini banyak yang tidak mengetahui perjuangan para leluhur pendiri bangsa, sehingga mudah bagi kelompok ini secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan untuk mengubah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Terus juga sementara itu, ciri-ciri radikalisme ini apapun tindakannya yang berdampak negatif, kemudian selalu hanya memiliki satu kebenaran. Jadi yang lain itu selalu dianggap salah. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Diskusi singkat kita kali ini bertemakan ancaman radikalisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kali ini juga, alhamdulillah, narasumber kita, Profesor Dr. Asep Saifuddin Jabar MA PhD, selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Terima kasih atas kesediaannya. Baik Prof. Waalaikumsalam, selamat malam. Beberapa waktu lalu, tepatnya 25 Oktober 2022, kita cukup dikejutkan nih Prof. Ada kejadian seorang perempuan yang menerobos masuk istana. Dan diduga wanita tersebut telah terpapar paham radikalisme. Dan Densus 88 juga mengatakan bahwa dia memiliki keterhubungan media sosial dengan organisasi terang pemerintah yang ingin melakukan aksi teroris seperti HTI dan juga NII. Lalu kita juga mundur ke tahun lalu, ada juga seorang perempuan yang terpapar radikalisme masuk ke Mabes Polri melakukan penembakan. Nah, dari contoh kasus tersebut, menurut Prof nih, bahwa paham radikalisme berujung pada aksi terorisme. Nah, sejauh mana paham radikalisme ini menurut Prof dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai negara majemuk, khususnya di era digital ini, Prof? Karena pengaruhnya kan besar sekali, khususnya bagi pemuda-pemuda yang aktif dan giat di media sosial. Oke, terima kasih Mas. Pertama yang menjadi tantangan kita tentu dalam konteks kehidupan sosial dan keberagaman dalam masyarakat. Maka radikalisme yang kemudian akhirnya berujung kepada terorisme adalah bagian bagaimana itu menjadi ancaman kepada kehidupan berkebangsaan. Pertanyaannya tentu bagaimana radikalisme ini muncul? Nah, tentu radikalisme ini muncul berasal dari satu pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap agama. Dan itu memahami agama hanya sepilah ataupun tanpa satu dasar-dasar yang komprehensif. Melihat agama hanya hitam dan putih. Melihat agama atau pemahaman agama, paham akulah yang benar. Itu kira-kira secara umumnya. Dan itu terjadi
Bagaimana itu terjadi? Karena memang dia mendapatkan pemahaman keagamaan dari kelompok-kelompok yang memang berencana atau punya jaringan untuk bagaimana Islam dalam tanda kutip ya, pemahaman keislaman yang eksklusif itu menggantikan dari sistem yang ada. Karena itu bagi mereka misalnya yang tidak sepaham maka disebut yang kafir atau togut, yang itu harus dilawan baik secara diam-diam ataupun juga dengan perlawanan terbuka. Dan pemahaman-pemahaman ini muncul di ruang-ruang terbuka, yaitu di medsos, di internet, yang dimana mudah diakses. Nggak seperti dulu harus ada printing. Sekarang dia bisa akses ke berbagai macam web yang memang mengajarkan radikalisme, sehingga dia mendapatkan ruangnya. Nah, artinya tugas kita sebagai tokoh masyarakat dan juga sebagai yang punya otoritas keagamaan, baik ormas maupun individu, itu harus memerankan bagaimana ruang publik di medsos ini dikuasai atau ditangani dengan baik, sehingga konten-konten atau ajakan-ajakan yang mengarah kepada radikalisme bisa dinetralisir atau dibendung. Dan itu adalah tugas juga dari Menkominfo atau yang punya akses di dalam web-web yang memang perlu ada pengawasan. Artinya juga secara penting negara ketika isu-isu tentang keagamaan perlu mendapatkan izin ataupun legalisasi dari negara. Memang terlihatnya seolah-olah membelenggu atau membatasi kebebasan, tetapi tentu maksudnya ketika konten-konten itu terlihat mengarah kepada memang mengancam negara atau mengancam orang lain atau membelenggu kebebasan, ya itu berarti memang konten itu tidak berizin. Karena konten-konten yang kita maksudkan adalah tentang etika, bukan yang menyebarkan ideologi-ideologi yang melawan kepada Pancasila dan NKRI. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Prof. Artinya itu kalau ancaman di era digital, maka penting ya Prof menyediakan ruang-ruang publik dengan paham keagamaan yang moderat dan yang sesungguhnya ya. Karena pada dasarnya kan agama tidak mengajarkan kekerasan ya Prof ya. Betul. Ya, nah, itu. Lalu yang menarik juga Prof, di era digital ini ancaman nyata juga ada semacam aktivitas crowdfunding penggalangan dana masyarakat yang dilakukan oleh kelompok radikal untuk melancarkan aksi mereka dalam penyebaran paham. Seperti misalnya ada yayasan amal gitu, tapi tidak jelas juntrungannya dan justru malah untuk mendanai upaya mereka. Itu bagaimana tanggapan Prof? Ya, pertama tentu di dalam funding atau fundraising itu yang harus ada kontrol dulu dari negara. Dalam bentuk apapun, walaupun memang untuk kepentingan sosial keagamaan, yang namanya funding itu harus ada legalisasi. Karena itu juga bukan saja masalah kepada radikalisme, kepada konteks sosial yang lain juga bermasalah. Karena dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompok, dan lain sebagainya. Lebih-lebih tentu fundraising yang mana itu dilakukan untuk tujuan-tujuan makar ataupun perlawanan kepada negara. Artinya, masalah pendanaan yang ada di ruang publik ini harus diawasi, dikontrol, dan juga harus ada proaktif negara untuk bisa memblokir fundraising yang tidak ada izinnya. Itu poinnya. Sehingga secara sosial juga terjaga, secara politik, keagamaan juga bisa terkontrol untuk menghindari yang tadi. Itu kira-kira yang harus diperhatikan oleh negara. Baik, berarti pemerintah perlu mengedepankan sisi keamanan cyber terkait bagaimana melihat adanya crowdfunding di media sosial yang tersebar yang tidak jelas ya Prof dan terus diinvestigasi. Nah, terakhir dari saya Prof yang cukup menarik bagi kita semua bahwa sebentar lagi kita kan akan memasuki pemilu 2024. Nah, menjelang tahun politik, penyebaran paham radikalisme ini tentu kan berpotensi memunculkan adanya politik identitas ya Prof yang sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal gitu. Nah, bagaimana kita bisa mewaspadai hal tersebut Prof agar kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki
kekebalan atau imun yang kuat terhadap penyebaran radikalisme. Karena seringkali tahun-tahun politik itu sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk melancarkan aksi kekerasan. Bagaimana, Prof? Tentu di masa menjelang politik itu agama atau identitas tertentu untuk mendukung, menghimpun dukungan itu suatu alat yang mudah atau instrumen yang mudah. Sebab itu maka baik itu peserta pemilu, politisi yang terlibat pemilu, penyelenggara ataupun juga KPU, Bawaslu, pemerintah untuk memberikan rambu-rambu bahwa di dalam kepentingan politik ataupun kontestasi politik ini jangan menggunakan simbol-simbol agama ataupun juga jargon agama yang itu dianggap atau digunakan untuk menghimpun kekuatan, apalagi menyerang orang lain. Itu karena itulah juga kelompok-kelompok yang membawa bendera keagamaan dalam konteks kampanye dan sebagainya itu harus dijadikan rambu-rambu aturan ya kepada masyarakat. Jadi ini juga lebih kepada tanggung jawab para politisi, para kontestan, para partai politik, KPU, Bawaslu, pemerintah untuk memberikan arahan-arahan, rambu-rambu dan ketentuan bahwa simbolisme agama, identitas agama jangan dibawa ke ranah politik yang digunakan untuk kepentingan mereka ataupun bahkan menyerang orang lain. Itu yang terkait dengan itu. Yang selanjutnya tentu intelijen, BIN, kemudian dinas-dinas yang lainnya, BAIS ya harus juga melakukan antisipasi terhadap kelompok-kelompok yang memang di dunia maya ataupun di dunia yang lain yang melancarkan ataupun juga memanfaatkan kontestasi politik ini untuk menebar kebencian, hate speech, dan lain sebagainya, atau teror. Sehingga kontestasi ke depan itu betul-betul bisa diantisipasi. Jadi jangan kita menunggu nyalanya api dulu, tapi bara yang akan menjadi api itulah harus diantisipasi. Sehingga tidak terjadi kerusuhan, ancaman terhadap kontestasi politik ataupun politik nanti di 2024. Kira-kira gitu, Mas. Berarti mengedepankan tindakan preventif ya, Prof ya, agar tidak terjadi ada penyebaran paham radikal. Nah, cuma terakhir sebetulnya basic dasar daripada paham radikalisme ini kan muncul dari adanya rasa intoleran ya, Prof ya. Betul. Berawal dari intoleran, mereka berpikir radikal dan akhirnya terjadi aksi teror. Nah, kalau bagi masyarakat umum, menurut Prof, bagaimana cara supaya kita, khususnya di tahun politik nanti, agar kita bisa meningkatkan rasa toleransi kita? Karena seringkali yang seperti tadi Prof katakan, untuk kepentingan politik, bau-bau agama itu sering diupayakan, khususnya untuk menyerang lawan politik, Prof. Betul. Jadi kita, baik negara, tokoh masyarakat, ormas, dan sebagainya, ya lembaga pendidikan, harus selalu dan terus-menerus mengajarkan, menebarkan paham keagamaan yang moderat, yaitu paham keagamaan yang memberikan kenyamanan baik secara internal pemeluk maupun antar pemeluk. Sehingga inilah yang menjadi poin penting, bahwa agama ini untuk kedamaian, agama ini untuk kebersamaan. Bahwa di dalam setiap orang punya keyakinan masing-masing, biarkanlah itu muncul. Jadi biar kita harus menghormati. Jadi itu loh paham keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua harus dipahamkan bahwa pilihan negara Pancasila dan juga NKRI ini adalah suatu pilihan final yang harus dijaga bersama. Sehingga mereka, setiap orang harus taat dan berkomitmen untuk menjaga ini, di mana di dalamnya Pancasila itu terkait dengan toleransi, keadilan, bermusyawarah, segala sesuatu harus taat hukum, dan lain sebagainya menjadi bagian yang harus selalu dikampanyekan, disampaikan kepada masyarakat, baik di akademisi, di masyarakat di berbagai level, sehingga ini ada suatu
sosialisasi yang terus-menerus, misalnya di dalam di dalam kampanye tidak ada kekerasan dalam pemilu, agama menjadi bagian yang sangat suci, jangan digunakan untuk politik. Selalu itu artinya digemborkan, dikampanyekan sehingga memang masyarakat tersadarkan gitu kan. Jadi Baik. juga dalam pertemuan perkumpulan ya jangan diberikan ruang orang untuk mendorong yang lain kemudian membenci yang lain. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran penting ya untuk ke depan. Terima kasih. Ya, oke, Prof. Terima kasih atas ini kesediaan waktunya. Jadi intinya toleransi. Silakan, Mas. Itu poin penting ya, Prof, ya, untuk mencegah radikalisme. Lalu pada dasarnya pemahaman agama yang baik, yang mengajarkan kita kedamaian dan kebaikan, bukan kekerasan ya. Oleh karena itu, menurut Prof sendiri, penguatan koordinasi lembaga pemerintah maupun masyarakat menjadi penting untuk menghalau paham radikalisme di Indonesia ini. Baik, terima kasih sekali lagi Prof Asep atas kesediaannya bergabung bersama kita. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang dari kami. Assalamualaikum, Prof. Selamat malam.